Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nur Mutmainah Salsa dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan NIM 902001-25017. Terima kasih kepada Bapak Amir SEMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar bisnis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa sih bentuk-bentuk kepemilikan bisnis itu dan apa saja bagian-bagiannya. Apa sih bentuk-bentuk kepemilikan bisnis? Nah, teman-teman, bentuk-bentuk kepemilikan bisnis adalah struktur legal atau pola kepemilikan yang digunakan dalam menjalankan suatu bisnis, yang mencakup siapa pemiliknya, bagaimana pengelolaannya, serta tanggung jawab dan risiko yang dipikul oleh pemiliknya. Setiap bentuk kepemilikan memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya sendiri yang mempengaruhi aspek legal, pengelolaan, tanggung jawab, dan perpajakan. Pemilihan bentuk kepemilikan bisnis sangat penting untuk menyesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan bisnis serta tingkat risiko yang siap ditanggung. Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis yaitu meliputi: pertama, perusahaan perseorangan; kedua, firma atau kemitraan; ketiga, koperasi; keempat, yayasan; kelima, CV atau persekutuan komanditer; keenam, PT atau perseroan terbatas; ketujuh, BUMN atau badan usaha milik negara; kedelapan, BUMD atau badan usaha milik daerah; serta yang terakhir, BUMDes atau badan usaha milik desa. Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, di mana pada perusahaan ini dikelola oleh satu orang. Pemiliknya bertanggung jawab penuh atas keputusan dan tanggung jawab bisnis, termasuk pada risiko keuangan. Biasanya cocok untuk usaha kecil dan menengah. Seperti contoh pada usaha laundry, salon kecantikan, bengkel, warung makan, serta segala pekerjaan yang meliputi pada usaha kecil dan menengah. Yang kedua, firma atau kemitraan. Kemitraan adalah bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang berbagi tanggung jawab, keuntungan, dan kerugian. Kemitraan terbagi menjadi dua. Ada kemitraan umum, di mana semua mitra bertanggung jawab penuh, dan kemitraan terbatas, di mana pada kemitraan terbatas ini hanya ada pembagian tanggung jawab. Seperti contoh pada kemitraan umum, yaitu usaha bersama antara dua perusahaan, misalnya antara Nestle dan Indofood, yang menghasilkan PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia. Sedangkan mitra terbatas hanya berinvestasi dalam modal bisnis dan tidak terlibat dalam pengelolaan atau operasional harian. Tanggung jawab mereka terbatas hanya pada jumlah modal yang mereka setorkan. Mereka tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perusahaan di luar modal tersebut. Yang ketiga, koperasi. Apa sih koperasi itu? Koperasi merupakan bisnis yang dimiliki oleh anggota-anggotanya yang berkontribusi dan berbagi keuntungan berdasarkan partisipasi mereka. Tujuannya ini lebih ke manfaat ekonomi bagi anggotanya. Nah, ada beberapa jenis-jenis koperasi di Indonesia yang umum dikenal, yaitu koperasi konsumen, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi pemasaran, dan koperasi serba usaha. Koperasi konsumen itu merupakan koperasi yang didirikan dan dikelola oleh para anggota untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa mereka
dengan harga yang kompetitif dan kualitas terjamin. Yang keempat, yayasan. Yayasan adalah sebuah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan didirikan oleh satu atau beberapa orang atau entitas dengan tujuan filantropi, sosial, kemanusiaan, atau tujuan amal lainnya, bukan untuk mencari keuntungan komersial. Pada aktivitas yayasan ini biasanya berkaitan dengan pelayanan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan kemanusiaan, dan kegiatan sosial lainnya. Seperti pada contohnya yaitu pondok pesantren, panti asuhan, panti jompo, dan lain sebagainya. Yang kelima, CV atau Persekutuan Komanditer. CV ini adalah bentuk badan usaha berupa persekutuan komanditer yang terdiri dari dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Pada sekutu aktif ini, yaitu bertanggung jawab penuh dan mengelola bisnis, sedangkan pada sekutu pasif, bertanggung jawab terbatas, hanya sebesar modal yang disetorkan. CV tidak memiliki badan hukum tersendiri, sehingga tanggung jawab keuangannya melekat pada sekutu aktif. Pendirian CV dilakukan dengan akta notaris dan harus didaftarkan sesuai hukum. Salah satu contohnya seperti pada CV Catur Pangan Indonesia, yaitu usaha di bidang pangan yang melibatkan sekutu aktif dan pasif dalam menjalankan dan mengelola bisnis. Yang keenam, perseroan terbatas atau PT. PT ini adalah bentuk badan usaha yang memiliki status badan hukum sendiri, yang secara terpisah memisahkan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi pemilik atau pemegang saham. PT didirikan oleh minimal satu atau lebih pendiri dan modalnya terbagi melalui saham yang dapat dipindah tangankan. Pemegang saham dalam PT bertanggung jawab hanya sebatas modal yang disetorkan. Contoh PT yang ada di Indonesia yaitu PT Telekom Indonesia, PT Unilever Indonesia, dan PT Astra International. Yang ketujuh, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN bertujuan memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional, mengejar keuntungan, menyediakan barang dan jasa yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menjadi pelopor bisnis yang belum dapat dilakukan oleh swasta atau koperasi. Contoh BUMN di Indonesia antara lain PT Pertamina, PLN atau Perusahaan Listrik Negara, Bank Mandiri, KAI atau Kereta Api Indonesia, serta Telkom Indonesia. Yang kedelapan, BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD diciptakan untuk membantu pembangunan daerah, menyediakan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menjadi sumber pendapatan daerah di luar pajak. BUMD memiliki tujuan mengembangkan potensi ekonomi daerah dari meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan yang menggunakan prinsip bisnis yang baik. Contohnya seperti Perusahaan Daerah Air Minum atau disingkat dengan PDAM, Bank Pembangunan Daerah, serta dan lain-lain.
Kesembilan, BUMDes. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari desa dan dimiliki oleh masyarakat desa. Pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa, diatur dalam peraturan desa, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat. BUMDes berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal dengan menjalankan berbagai unit usaha sesuai kebutuhan potensi desa, serta biasanya dikelola oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong. Contoh kegiatan BUMDes misalnya mengelola hasil pertanian, usaha pariwisata desa, penyediaan air bersih, serta layanan transportasi desa.